أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الحبيب المصطفى بالقاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين وأصحابه المنتجبين الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا نبي الله، السلام عليك يا خاتم النبيين، السلام عليك يا أبا جعفر، يا محمد بن علي، أيها الباقر يا ابن رسول الله، يا حجة الله على خلقه، يا سيدنا ومولانا، إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا، يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله. Ikhwati wa akhwati, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Adzamallahu ujurakum bi syahadati al-Imam Muhammad ibn Ali al-Baqir alaihi salam. Saya ucapkan bela sungkawa sebesar-besarnya atas syahadah sosok Imam Suci, imam kelima dari rangkaian Imam Suci Ahlul Bait, yaitu Al-Imam Muhammad Al-Baqir, yang dikenal dengan Baqirul Ulum. Semoga beliau mensyafaati kita semua. Ingatan kita, kenangan kita akan beliau, mendapatkan perhatian beliau kelak di yaumil qiyamah. Ikhwan dan akhwat sekalian, para imam Ahlul Bait adalah ghuraba. Mereka gharib, mereka terasing. Padahal mereka adalah manusia-manusia suci, manusia-manusia ilahi yang diangkat sebagai imam dan panutan bagi segenap manusia yang lain. Namun respon dan sikap umumnya manusia adalah mengabaikan mereka, menjauhkan mereka, mengasingkan mereka, terutama para penguasa-penguasa di zamannya. Mereka berupaya menjauhkan imam dari masyarakat, dari muslimin. Dengan berbagai cara mereka melakukan hal tersebut. Dengan cara propaganda negatif terhadap para imam, sehingga banyak dari kaum muslimin yang terpengaruh, sehingga menganggap imam bukan sekedar manusia biasa, tetapi perusak agama. Imam adalah sesat, ya, propaganda saat itu. Atau ketika mereka tidak mampu menghambat magnet imam dari muslimin, mereka lakukan dengan cara mengasingkan imam dari negerinya, dari Madinah menuju Baghdad, menuju Samarra dan sebagainya. Alhasil para imam suci sampai-sampai mereka dipenjarakan sekian lama hanya untuk supaya masyarakat tidak dekat. Sebab para imam ini mereka memiliki magnet yang begitu kuat sehingga menarik setiap kalbu insan-insan muslim
bahkan yang di luar Islam sekalipun, untuk mengikuti mereka, untuk mencintai mereka. Naam, malam ini saya ingin membahas tentang al-ghurbah, keterasingan. Banyak riwayat-riwayat yang menyebutkan tentang keterasingan. Bahkan mungkin kita sendiri merasakan beberapa kali, khususnya di usia-usia mulai senja ini, ada perasaan asing, terasing. Perasaan ghurbah, kesepian. Padahal kita hidup di sekitar orang-orang. Tapi walaupun banyak orang, hati kita tetap merasa sepi, asing. Dan yang lebih parah lagi, sampai pada batas asing terhadap diri sendiri. Bukan hanya asing terhadap masyarakat di luarnya atau lingkungan di luar dirinya, tetapi dengan dirinya pun dia asing. Dia benci. Ada satu ketidaksukaan, kebencian bahkan dengan dirinya. Orang seperti itu, dia menjauhi masyarakat. Dia hidup kadang menyendiri di kamar. Kadang mengecam dirinya sendiri. Nah, keterasingan seperti itu adalah keterasingan yang dari satu sisi, apabila dibiarkan, ini adalah madhmumah, tercela, negatif, ya kan? Tapi apabila lalu menghasilkan sebuah kesadaran untuk kembali kepada fitrahnya, kembali kepada tuntutan-tuntutan fitrah, seruan fitrahnya, ini menjadi sebuah jalan yang baik. Naam. Di dalam sebuah sabda Rasul sallallahu alaihi wa alihi, yang sabda ini sering kita dengar, ya, baik di kalangan Sunnah maupun Syiah, sabda ini populer. Disebutkan bahwa innal Islam bada'a ghariban wa sayaudu ghariban kama bada' fatuba lil ghuraba. Islam itu dia dimulai dalam kondisi asing, karena sesuatu yang baru yang bertentangan dengan tradisi umumnya. Rasulullah waktu awal mendakwahkan Islam, Islam dianggap sesuatu yang baru dan asing, tidak familiar, tidak akrab dengan masyarakat jahiliyah saat itu. Mulainya Islam. Perlahan-lahan Rasulullah dengan sabarnya berdakwah, mengenalkan Islam, sampai mengalami situasi-situasi yang amat sulit, pengejaran, penyiksaan, ya, orang-orang yang bersama Rasul yang segelintir itu mereka mengalami penindasan, sampai puncaknya pada saat diboikot, ya, Rasulullah diboikot di Syi'ib Abi Thalib selama beberapa tahun, ya. Itu adalah saat puncak dari penindasan tadi. Artinya ada penolakan, ada pengingkaran dan penolakan dari masyarakat saat itu terhadap dakwah Rasul sallallahu alaihi wa alihi. Pada akhirnya Rasulullah berhijrah ke Madinah. Di sana Rasulullah lebih diterima. Rasulullah membangun Islam, dakwah Islam, pemerintahan Islam, sehingga yang tadinya Islam itu terasing, lama-lama Islam itu menyebar, dikenal, ma'ruf kemana-mana, sampai Islam itu tidak menjadi asing. Masyarakat yang tadinya jahiliyah, tradisinya berbalik menjadi masyarakat Islami, yang di dalamnya terdapat norma-norma, nilai-nilai dan perilaku-perilaku Islami.
Lalu disebutkan wasayaudu ghariban, dan nanti akan kembali terasing. Islam akan kembali terasing. Mungkin era sekarang juga menjadi era keterasingan Islam. Islam menjadi asing. Asing pada siapa? Pada pemeluknya bahkan. Kalau dulu Islam itu asing di luar pemeluknya, ada penolakan, tetapi Islam sekarang asing bukan di luar pemeluknya, tetapi pada pemeluk-pemeluk Islam, Islam menjadi asing. Ada sisi kelemahan. Kalau kita melihat kaum muslimin dengan pemahaman Islamnya, maka apa yang kita lihat? Banyak sisi-sisi kelemahan dalam muslimin, dalam tubuh kaum muslimin. Sehingga kita tidak percaya diri dengan keislaman kita, betul nggak? Tidak percaya diri. Kita lebih percaya kalau kita tidak membawa keislaman kita. Kita lebih percaya kalau kita ini dibilang liberal, dibilang sekuler, dibilang apa lagi? Apapun, yang penting bukan Islam. Cara berpakaian kita pun malu kalau dengan pakaian-pakaian yang menunjukkan identitas keislaman kita. Bahkan di dalam pemeluknya sendiri menjadi suatu yang asing. Wasayaudu ghariban kama bada fatuba lil ghuraba. Lalu Rasulullah mengatakan tuba, beruntung, ya, beruntung orang-orang yang gharib. Walaupun dia ini terasing di kalangan kaumnya sendiri, tetapi dia tetap menjaga Islamnya. Tetapi dia tetap kokoh membentengi dirinya. Bahkan dia berupaya melakukan perubahan-perubahan di tengah-tengah kaum muslimin. Fatuba lil ghuraba. Al-Imam Shadiq alaihi salam berkenaan dengan hadis tadi, ketika ditanya, Imam mengatakan yasta'nifu da'i minna du'aan jadidan kama da'a ilaihi Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi. Artinya di saat itu dai dari kami memulai dakwah baru, memulai ajakan, seruan-seruan yang baru sebagaimana yang dilakukan oleh Rasul sallallahu alaihi wa alihi. Ketika dia melihat Islam ini terpuruk, melemah, ya, popularitasnya menjadi turun, masyarakat sudah tidak menunjukkan identitas keislamannya, kecuali hanya simbol-simbol saja. Pada akhirnya apa? Harus ada dai-dai yang dia ini kembali mendakwahkan dan mengembalikan Islam pada Islam Muhammadi, sebagaimana yang dilakukan oleh Al-Imamul Husain alaihissalam. Fatuba lil ghuraba, itu maksudnya orang-orang ini. Dalam riwayat lain disebutkan innal Islam bada'a ghariban wa sayaudu ghariban fatuba lil ghuraba. Qalu ya Rasulullah wa mal ghuraba. Rasulullah ditanya, siapakah ghuraba tadi, orang-orang yang terasing? Qala alladzina yasluhuna 'inda fasadin nas. Adalah orang-orang yang soleh di tengah-tengah masyarakat yang rusak. Ya kan? Harusnya yang terasing itu yang rusak, ini enggak. Yang terasing yang soleh, karena sedikit, enggak populer, sedikit. Atau kalau diartikan yuslihun, kalau tadi yasluhun orang yang soleh, kalau alladzina yuslihun orang yang melakukan perbaikan di tengah-tengah kerusakan masyarakat. Itu adalah ghuraba. Naam.
Dari hadis-hadis ini kita melihat bahwa al-ghurbah, keterasingan itu terkadang punya nilai positif, tapi juga terkadang punya nilai negatif. Ada asing yang terpuji, ya, keterasingan yang terpuji, ada keterasingan yang tercela, yang oleh Islam dicela, tidak dibenarkan. Nah, supaya kita memahami ini, coba kita memahami dulu apa arti ghurbah. Ghurbah ini biasanya kita nyebut asing. Sesuatu ini asing. Apa maksudnya asing? Tidak familiar, tidak akrab dengan kita. Oh, istilah ini asing bagi kita. Maksudnya apa? Nggak akrab di telinga kita. Iya kan gitu. Itu makna keterasingan. Ya. Secara bahasa seperti itu. Nah, lalu apa yang dimaksud dengan ghurbah yang positif, keterasingan positif, dan keterasingan yang negatif? Saya ingin berikan sebuah ilustrasi dulu. Binatang gajah itu, gajah India, ini saya dapat cerita dari kitab Syahid Mutahari. Gajah India itu waktu dia diambil dari hutan India, lalu dibawa ke kota untuk dijadikan gajah sirkus itu, maka gajah ini memberontak. Supaya dia lupa dari tempat asalnya, dia harus sering dipukul, dipecut. Sambil dia dipecut, supaya dia tidak ingat tempat asalnya. Sebab kalau ingat, nanti dia akan berontak, dia akan sedih, gak mau makan, gak mau ini segala. Saat dia dipecut lupa, maka dia bisa beraktivitas menuruti pawangnya. Tapi saat dia ingat tempat asalnya, yaitu hutan India tadi, maka dengan segera dia merasa terasing. Lalu dia sedih, kadang gak mau makan, kadang sampai mati. Itu contoh sebuah keterasingan. Kita pun juga pernah terasing. Ketika kita misalnya bekerja di luar negeri misalnya, atau di luar kota, jauh dari sanak keluarga, jauh dari tempat tinggal kita, asal kita. Mungkin waktu kita sibuk bekerja kita nggak ingat, ya. Tapi saat kita sendiri, tidak ada teman, mulai muncul keterasingan, kesepian, ingat kepada tempat asal kita. Itu sesuatu hal yang bukan ikhtiari. Ingatan atau perasaan terasing tadi itu sesuatu yang terjadi tanpa ikhtiar kita. Untuk kita bergaul dengan di sekitar kita yang tidak sama bahasanya kadang, yang tidak sama dengan sukunya, tidak sama dengan kebiasaannya kadang. Itu untuk menyesuaikan itu butuh waktu yang cukup lama kadang. Saya pribadi pernah beberapa saat kembali, ketika itu sendiri kembalinya, gak bisa tidur. Malam itu susah tidur karena perasaan keterasingan. Dan itu penderitaan. Sehingga apa yang dilakukan? Banyak cara atau perbuatan yang dilakukan untuk melupakan kita dari keterasingan tadi, mengalihkan kita dari itu. Apakah kita dengan melakukan aktivitas-aktivitas hiburan ataupun yang lain. Kalau sekarang mudah dengan video call, dengan apapun mungkin hubungan itu masih terjalin. Kalau dulu kan lebih sulit, ya. Naam. Ala kulli hal, bahwa keterasingan seseorang yang dia kadang terpaksa harus pindah dari negaranya karena diusir. Kayak Ikhwan Sampang misalnya. Atau karena dia pengungsi, karena dia
ada suatu situasi sulit, perang dan sebagainya, sehingga bermigrasi ke tempat lain, itu adalah sebuah hal yang sulit. Dia akan mengalami keterasingan di negeri orang. Yang menjadi problem apabila dia tidak bisa mempertahankan agamanya dan keyakinannya. Ketika dia berpindah ke tempat lain, lalu dia terpengaruh oleh budaya setempat yang tidak sesuai dengan keyakinan dan budaya Islam, apa yang terjadi? Dia menjadi berubah. Pada saat itu, pada akhirnya dia terpengaruh, sehingga ia menjadi orang yang berbeda, menjadi sosok yang berbeda dari sebelumnya. Dan yang terjadi apa? Akhirnya dia terasing bahkan dengan dirinya sendiri. Karena apa? Budaya itu tidak sesuai dengan fitrah keislamannya. Karena dia terasing, terpaksa dia mencari solusi apa? Narkoba, obat-obat bius misalnya, penenang. Apa yang terjadi itu karena keterasingan sebenarnya. Orang kepingin lari bahkan dari dirinya, melupakan dirinya. Dengan apa? Sekarang ini banyak orang minum obat penenang, tidak mampu melawan dirinya sendiri. Karena apa? Tidak harmonisnya antara fitrahnya dengan lingkungan di luarnya. Kalau itu terjadi, maka ini adalah keterasingan yang negatif. Tapi kalau dia waktu berhijrah, waktu bermigrasi karena sesuatu, karena peperangan dan sebagainya, lalu dia tetap mempertahankan keimanannya, dalam kondisi seperti itu dia matinya dihitung syahid. Dalam sebuah riwayat sebutkan mautul ghurbah syahadah. Kematian dalam keadaan terasing di negeri orang itu adalah kesyahidan. Kesyahidan. Lalu dalam ayat wa man yahruj min baitihi muhajiran ila Allah wa rasulih thumma yudrikhul maut faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah. Barang siapa yang keluar dari rumahnya berhijrah menuju Allah dan Rasulnya, melakukan hijrah, kemudian dia mengalami kematian dengan syarat tadi ya, hijrahnya karena Allah dan Rasulnya, kemudian dia mengalami kematian, maka ajarnya ada pada Allah. Jadi Allah yang nentukan nanti apa pahalanya. Hanya Allah yang tahu pahalanya seberapa. Itu adalah keterasingan ketika kita harus hijrah ke negeri orang misalnya. Apakah karena faktor peperangan, ataukah karena faktor konflik, atau karena faktor ekonomi yang mencekik, atau karena faktor-faktor yang lain. Naam. Yang kedua, dia terasing tapi bukan di negeri orang. Kalau tadi di negeri orang ya wajar lah. Yang pernah ke Kalimantan atau itu mesti paham saat-saat kesepian diri, keterasingan dirinya. Yang kedua adalah keterasingan budaya. Dia berada di negerinya. Seperti kita ini, berada di negeri kita. Berada di kota kita sendiri. Bersama sanak keluarga di rumah. Tapi kita merasa terasing. Kenapa kita terasing? Karena adanya serangan-serangan budaya yang sampai ke diri kita, keluarga kita, komunitas kita. Serangan budaya itu begitu luar biasa masifnya sampai membuat dia di dalam keluarganya seperti orang asing. Dan ini terjadi di saat ini. Anak dengan ibunya merasa asing, suami istri merasa asing.
duduk bersama tapi tidak saling menyapa. Hanya kalau perlu bicara. Dia lebih berhubungan dengan orang di luar daripada orang di sekitarnya. Zaman ini terjadi seperti itu. Kalau bicara, sudahlah, saya ini masih sibuk, saya masih ini. Ini terjadi. Ini bukan dongeng, ini kejadian yang ada saat ini dan ada di keluarga kita. Betapa anak-anak kecil yang bermain sudah tidak lagi bermain, dia sibuk dengan HP-nya, dengan gamenya, dengan, sehingga rumah itu tempat paling terasing bagi kita. Kita kalau di luar mungkin nggak terasing, tapi di dalam rumah asing. Ini terjadi. Kenapa? Serangan budaya, game, permainan, film-film, ya, iklan-iklan yang begitu masif, semuanya menyerang diri kita sehingga kita ini sudah menjadi sosok yang berbeda sekarang. Sosok yang dikendalikan oleh budaya tadi. Kita menjadi bagian dari budaya tadi. Budaya konsumtif, budaya apa yang hedonis, maunya enak. Ini budaya barat. Maunya enak, tidak mau repot, tidak mau capek. Budaya liberal, mau bebas, tidak mau terikat dengan aturan-aturan. Yang tadinya dia ini dididik dengan pendidikan Islam, sekarang pendidikan itu apa? Berubah. Ini yang terjadi di zaman ini. Ini naudzubillah. Kalau ini terus-terusan terjadi, maka seseorang bukan hanya asing terhadap dirinya, tapi terhadap keluarganya, terhadap sanak kerabatnya. Dia tidak akrab, tidak familiar dengan orang-orang yang paling dekat bahkan. Apa yang terjadi? Ketidakharmonisan. Ketika terjadi ketidakharmonisan, maka hidup dia menjadi hampa. Ya, dia ketagihan dengan budaya tadi. Anak-anak ketagihan dengan gamenya. Kadang bisa marah kepada ibunya, bisa durhaka gara-gara dilarang main game. Karena ketagihan, ini terjadi. Istri ketagihan dengan chat-chat dan sebagainya, sehingga suami merasa tidak mendapatkan perhatian, akhirnya timbul konflik dan timbullah yang namanya perceraian. Masing-masing mau bebas seenaknya tanpa nilai-nilai agama, tanpa nilai-nilai logika, tanpa nilai-nilai kemanusiaan. Nilai-nilai itu menjadi hilang, dan ini yang terjadi. Sholat itu, pekerjaan yang paling berat. Sebentar saya lagi main game ini, ini suruh sholat susah. Bangun tidur bukan yang diingat Allah, langsung buka apa yang masuk. Ini zaman luar biasa berarti. Jangan dikira enteng loh ini. Ini masalah sangat serius. Dan masing-masing kita sedikit banyak sudah menjadi korban. Apakah kita korban yang masih ringan atau korban yang sudah berat? Yang sudah susah disembuhkan. Nah, kalau ini terjadi, keterasingan seperti ini, dan kita tidak mampu melawan hal ini, melawan budaya yang merusak ini, maka ini adalah keterasingan yang negatif. Dia sudah tidak kenal dirinya. Dirinya bagaikan robot yang dikendalikan oleh pengendali-pengendali dunia maya. Seolah kalau dia tidak diberi ini, dia sudah tidak punya tenaga, tidak punya motivasi, tidak punya dorongan lagi. Ini situasi yang amat bahaya. Naam.
Tapi ada dalam kondisi seperti ini, ada yang enggak melawan. Dia membentengi dirinya dari serangan-serangan yang merusak. Dia tetap menjaga sholatnya, tetap menjaga hubungannya dengan Rasulullah, mengingat, bersolawat, berziarah. Kalau kita di kalangan pengikut Ahlul Bait, tetap menjalankan ritual-ritual hubungan dengan Ahlul Bait, membaca Al-Quran, mengkaji ilmu-ilmu agama sebagai bentuk membentengi dirinya. Bahkan tidak cukup di situ. Ketika dia mampu membentengi dirinya, dia berusaha mempengaruhi, mengkondisikan yang lain supaya tidak terpengaruh oleh hal tersebut. Ini gharib, nggak banyak, sedikit, tapi positif. Kita berada di yang mana? Yang pertama tadi atau yang kedua? Harusnya kita melawan. Tapi bagaimana kita melawan? Setiap hari buka HP, serangannya begitu kuat. Benteng kita jebol, tertembus. Akhirnya apa? Ya sudah, saya begini, tidak mampu melawan, menyerah. Menyerah kepada serangan budaya tadi. Akhirnya dia menjadi orang-orang yang ganjil. Agama sudah tidak lagi menarik bagi dirinya. Di dalam satu hadis disebutkan, ya'ti 'alan nasi zamanun, akan datang satu zaman. Ini hadis dari Rasul 1400 tahun yang lalu. As-sabiru minhum 'ala dinih kal qabidhi 'alal jamr. Orang yang bersabar dan menjaga agamanya, mempertahankan keimanannya seperti orang yang menggenggam bara api. Bayangkan menggenggam bara api bagaimana beratnya, panasnya. Banyak orang yang tidak mampu melepas. Dia tidak bersabar. Orang seperti ini adalah orang-orang yang nilainya jauh berlipat ganda dari orang-orang yang berada dalam situasi nyaman, kondisi islami, semua mendukung untuk dia melakukan, memotivasi keagamaan seperti yang ada di Republik Islam sekarang misalnya. Itu lebih mudah. Ada tempat-tempat ziarah, ada semuanya tersedia fasilitas. Tapi orang yang seperti ini fasilitas tidak mendukung. Bahkan fasilitasnya merusak. Apa yang terjadi? Orang seperti itu kalau sabar, dia seperti menggenggam bara api. Sulit, iya, pasti berat, tapi dia lakukan dengan ketabahan. Ya'ti 'alan nasi zamanun, riwayat yang lain, as-sabiru minhum 'ala dini lahu ajru 50 minkum. Nanti akan datang satu zaman orang yang bersabar mempertahankan keimanan dan agamanya, dia ini memiliki pahala 50 orang dari kalian para sahabat Nabi. Katanya para sahabat Nabi paling unggul, tapi orang ini 50 kali lipat ganda pahalanya dari mereka. Dari situasi yang begitu sulit. Iya kan? Ya, tapi jangan langsung kita, wah, berarti kita ini gimana harus? Nanti kita akan jawab. Sekarang pertanyaannya, bagaimana kita melawan serangan budaya? Kita kan bukan sebagai orang yang terasing, tapi yang pasif, yang akhirnya menyerah begitu saja. Ya sudah, mau apa lagi? Na'udzubillah. Ini berarti kita sudah, ya Allah sudah, saya menyerah jadi orang yang rusak, yang fasik, bahkan nanti yang kafir. Na'udzubillah. Tetapi kita harus seperti orang yang sabar memegang bara api tadi. Tapi pertanyaannya, bagaimana kita melawan budaya tadi? Apa yang mesti kita lakukan? Yang pertama adalah
membentengi diri dan komunitas dengan membuat kumpulan-kumpulan atau organisasi atau apapun yang bersifat Islami, aktif menghadiri majelis-majelis yang mengantarkan dia pada mengingat imam, mengingat Nabi, mengingat Allah, yang seperti kita lakukan ini. Ini penting. Jangan dikira kita kumpul gini ini nggak ada. Ini membentengi kita dari itu. Kalau kita sendiri tidak berjamaah, tidak berkumpul, saling mendukung, hadir di tempat-tempat yang membuat kita ini memiliki nuansa-nuansa Islami, maka kita akan lebih jauh terperosok dalam dekadensi moral, kemerosotan akhlak. Apa yang kita lakukan ini yang diinginkan oleh Ahlul Bait, yang disebut ahyu amrana, menghidupkan perkara kami Ahlul Bait. Kita diingatkan lagi, kita disadarkan, kita dikembalikan kepada fitrah kita. Naam. Yang kedua, melawan ini dengan membuat konten-konten media yang Islami. Jangan media dikuasai oleh mereka yang merusak, lalu kita pasrah, hanya mengatakan, waduh, kita sudah tidak bisa berbuat apa-apa ini. Anak-anak kita bagaimana? Kita hanya ketakutan, tapi tidak ada tindakan. Apa tindakan yang kita lakukan? Harus ada yang mengisi konten-konten media, melakukan jihad tabyin, jihad informasi, jihad penerangan, jihad klarifikasi, supaya mereka yang ingin memasuki pikiran dan hati generasi kita dengan pikiran negatif, merusak, kita kasih dengan pikiran yang positif. Selain tadi kita mengkondisikan dengan mengajak kegiatan-kegiatan bersama seperti yang sudah dilakukan oleh kita, tapi media-media ini kita harus awasi, kita harus perbanyak media yang positif. Kita arahkan mereka untuk mengakses media-media yang positif. Tentunya jangan media yang membosankan. Kenapa itu media yang merusak diterima? Karena menarik. Kita harus buat juga media yang menarik. Ini tugas-tugas yang ada pada setiap pundak kita masing-masing sesuai dengan kapasitasnya. Nah, yang ketiga, dan ini paling penting, mengokohkan iman. Iman kita ini terancam, wahai ikhwan. Jangan kita merasa kita sudah, iman kita aman. Belum. Iman kita ini terancam. Bagaimana? Kita harus jaga. Kita harus kuati. Harus kita kokohkan. Dengan apa? Dengan menjalin hubungan yang intens dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hubungan dengan Allah ini harus intens, terutama dalam hal-hal yang wajib harus kita lakukan. Membangun hubungan yang intens dengan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Membangun hubungan yang intens dengan Ahlul Bait, terutama sahibuz zaman al-hujjah Ajjalallah farajahu syarif. Kata Ayatullah Misbah Yazdi ketika ditanya apa yang mesti kita lakukan di zaman ini, kata dia, at-tawajjuh ila sahibiz zaman. Fokus, tawajjuh, memberi perhatian kepada sahibuz zaman, mengingatnya, menyapanya, mengingat dalam perbuatan kita lalu kita hadiahkan kepada beliau. Karena sahibuz zaman ketika diberi hadiah pasti memberi, membalas dengan yang lebih besar. Katanya Ayatullah Misbah Yazdi, paling tidak tawajjuh, tidak sulit, cuma ingat, ya Allah sahibuz zaman, ya Allah salam. Itu sudah memberikan
satu nilai yang luar biasa. Apabila itu kita lakukan secara intens, akhirnya menjadi sebuah karakter. Mengingat itu sudah kebiasaan, sudah tidak lagi berat. Ya kalau sahibuz zaman diingat, masa nggak ingat kita? Ini penting, apalagi kita mengingat dengan membaca doa, dengan berziarah, dengan melakukan sedekah untuk sahibuz zaman, dengan memberikan hadiah untuk sahibuz zaman. Itu lebih lagi. Minimal kita mengingat. Bangun tidur, siapa yang pertama kita ingat? Sahibuz zaman. Kita salam, assalamualaikum ya sahibuz zaman. Ini dianjurkan oleh ayatullah Bihjat, oleh ayatullah Misbah. Karena apa? Dengan kita mengingat, kita ini terpimpin. Tapi kalau kita tidak ingat imam zaman, apakah kita terpimpin dalam hidup ini? Tidak. Kita seenaknya sendiri. Kita akan mengikuti nafsu kita, selera kita. Ini penting wahai ikhwan, karena kalau kita tidak renungi ini dan lalu kita tidak berusaha membentengi diri kita, keimanan kita, kita akan kena arus yang begitu dahsyat dari arus materialisme, dari arus peradaban barat, yang mereka memiliki fasilitas yang luar biasa yang menembus dalam rumah tangga kita, dalam hati kita, sehingga kita sudah tidak bisa mampu untuk memilah mana informasi penting dan nggak penting, mana informasi sampah dan mana informasi yang manfaat. Nggak mampu. Tanpa minta kita diberi tayangan-tayangan pornografi, tayangan-tayangan konsumtif. Tiba-tiba setiap hari kita pesan barang-barang yang nggak kita perlukan. Nggak perlu. Ada barang baru beli, ada barang baru beli. Semakin terikat dengan dunia, semakin enjoy, semakin lupa dan jauh dari akhirat, dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Naam. Disebutkan dalam riwayat An Kamil At-Tammar qala sami'tu Aba Ja'far alaihi salam yaqul wal mu'min gharibun 3 marrat. Kamil bin Tammar, Kamil At-Tammar, dia mendengar Abu Ja'far, kalau enggak salah Abu Ja'far ini Imam Muhammad Baqir. Ada 2 Abu Ja'far. Di sini tidak disebut. Kemungkinan Imam Muhammad Baqir. Beliau berkata, wal mu'minu gharibun. Mukmin itu pasti gharib, terasing, sedikit. Ya seperti kita ini kan sedikit. Gharib. Kalau kita sedikit minoritas seperti ini, dengan kita beriman karena kita beriman, fatuba lil ghuraba. Iya kan? Imam menyebut itu 3 kali, 3 marrat. Wal mu'minu gharibun, wal mu'minu gharibun. Tapi gharib di sini gharib yang positif ya, bukan gharib yang negatif ya. Yang ketiga, mungkin yang ketiga dan keempat ini sedikit saja saya singgung karena mungkin waktunya juga sudah mepet. Keterasingan dari publikasi dan popularitas. Ini positif, bisa positif juga bisa negatif. Ada orang yang dia menjauhi publikasi, menjauhi sosial masyarakat. Seperti para sufi yang dia hanya melakukan ibadah ritual, mengingat akhirat, mengingat ini, dia menjauhi. Islam seperti ini tidak didukung oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tidak dibenarkan. Islam menyuruh kita untuk bersosial. Kita memberikan kontribusi di masyarakat, melayani masyarakat, berhubungan dengan masyarakat. Tetapi hubungan ini adalah hubungan yang tidak berlebihan.
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Rasul pergi ke pasar, ya. Rasulullah berhubungan dengan masyarakat, Rasulullah berjihad, Rasulullah melakukan berbagai aktivitas. Tapi tidak setiap saat. Nah sekarang ini kadang ada orang yang keluar, nanti pulang ke rumah itu sudah capek tidur. Mana ibadahnya? Mana ibadah-ibadah kesendirian dia bersama Tuhannya, munajat-munajatnya, doa-doanya? Gak ada waktu. Karena berlebihan di dalam berhubungan keluar. Yang kadang hubungan itu tidak selalu manfaat, bahkan banyak madharatnya kadang. Apakah dengan ngobrol-ngobrol, ngerumpi misalnya, atau melakukan aktivitas. Sekarang ini ada kan apa istilahnya itu, grup-grup atau grup-grup motor, grup-grup apa itu, geng motor. Kadang tidak semuanya positif. Hal-hal seperti itu, apalagi dibarengi dengan supaya dikenal, supaya populer, supaya pamer, dia dianggap orang yang sosial, dia dianggap begini, malah menjadi hal yang negatif. Nah, keterasingan dalam arti tidak banyak berhubungan dengan masyarakat dalam rangka menjaga diri, itu positif. Tapi kalau dia berhubungan karena memang itu di jalan Allah, karena dia harus melayani masyarakat, dia harus berbuat untuk masyarakat, ini lebih baik. Jauh lebih baik. Seperti yang antum-antum lakukan, antum melakukan bakti sosial, melakukan sebuah hubungan-hubungan pendidikan, lingkungan, kemanusiaan, itu adalah hal-hal yang luar biasa. Nah, keterasingan seperti ini, kalau ada seseorang demi mempertahankan supaya dia tidak terlena, lalu dia membatasi hubungannya keluar, tidak membuang-buang waktu, maka keterasingan itu positif. Nah, yang keempat dan yang terakhir adalah keterasingan di dunia dari manusia. Ini orang-orang khusus. Jadi para aulia, nabi, imam itu hidup bersama manusia yang lain. Tetapi dia asing. Maksudnya apa asing? Dia hidup bersama manusia tapi hatinya tidak bersama manusia. Hatinya terpaut dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia menjalankan tugas-tugas, tapi itu tidak membuat dirinya lupa kepada Allah. Biasanya ya, kalau kita ini kalau sudah duduk ngobrol, ingat Allah enggak? Nggak ingat. Apalagi asyik, obrolannya tambah asyik, nggak ingat. Atau kita melakukan sebuah pekerjaan tertentu di luar, kadang kita sudah lupa. Orang ini enggak. Dimanapun dia berada, hatinya terpaut bersama Allah. Imam Ali bin Abi Thalib, siang hari dia bekerja, bertemu dengan muslimin, melakukan ini, tapi hatinya tidak pernah lepas dari Allah. Apalagi di malam harinya, dalam munajat-munajatnya. Nah, ini adalah keterasingan yang positif. Dia terasing dari dunia, tetapi terpaut dengan akhirat. Kalau kita bisa seperti itu, luar biasa. Mungkin para arif, para ini. Maka kita lihat para arif itu tidak punya banyak keinginan. Kita lihat Imam Khomeini, rumahnya dia dengan sederhananya, dia tidak mau lebih dari itu. Karena dunia di mata dia kecil. Bahkan penjara, ad-dunya sijnul mukmin, penjaranya orang mukmin. Nah, kalau kita merasa enjoy di dunia, asyik, berarti jannah. Padahal disebut jannatul kafir. Nah, di sini bisa kita simpulkan bahwa keterasingan itu bisa punya dua sisi.
sisi yang positif, yang baik, dan sisi yang negatif. Kalau kita terasing, tetapi keterasingan itu menjadikan kita tercela, menjadikan kita bahkan asing dengan diri kita sendiri, dengan lingkungan kita, sehingga kita membencinya sampai pada batas naudzubillah kita merusak diri kita dengan obat-obatan, dengan berbagai hal yang buruk. Pada akhirnya keterasingan itu akan membawa kita kepada kehancuran. Tapi kalau kita terasing dengan melawan, membentengi diri kita, melakukan berbagai cara supaya iman kita tetap kokoh, komunitas kita, keluarga kita tetap terjaga, ku anfusakum wa ahlikum nara, fa insyaallah keterasingan ini adalah keterasingan yang disebut al-mu'min gharibun. Seorang mukmin itu asing ya di dunia, tapi insyaallah di langit dia lebih dikenal daripada di bumi. Wassallallahu ala khairi khalqi Muhammadin wa alihi ajmain. Wal afu minkum. Sallallahu ala Muhammad wa ali Muhammad.